Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في آية أخرى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah salat subuh di hari Sabtu ini ya, di bulan Jumadil Akhir ini. Sebentar lagi masuk bulan Rajab ini. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Ya. Baiklah, pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kenikmatan sehat baik lahir maupun batin. Kita masih diberikan nikmat sempat hingga saat ini, subuh pagi ini, hari Sabtu, diberikan keistiqomahan untuk bisa melaksanakan sholat fardu, sholat subuh berjamaah di Masjid Mujahidin yang tercinta ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masih diberikan kenikmatan nikmat melaksanakan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kita melaksanakan ibadah dengan berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, nikmat membaca Al-Quran, nikmat mentadabburi Al-Quran, nikmat mempelajari agama Islam dan kajian-kajian keislaman. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya tidak lupa kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang singkat ini di subuh Sabtu pagi ini, insyaallah saya akan menyampaikan tentang hati-hati janganlah sampai kita meninggalkan salat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh, 5 waktu. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, kalaulah Rasulullah bersabda kemudian Allah berfirman, itu adalah hadis qudsi. Beda dengan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siapa, sahabat siapa, itu adalah hadis. Baik itu perkataan Rasulullah atau
diamnya Rasulullah tidak diucapkan, tapi itu menjadi sunnah. Nah, kalaulah qala Rasulullah itu bersabda, kemudian qala Allah Ta'ala, kemudian Allah berfirman, itu tandanya hadis adalah hadis qudsi. Nah, yang mana Allah Subhanahu wa taala cinta terhadap seorang hamba, kepada seorang hamba di saat melaksanakan sholat fardu diikuti dengan sholat sunnah setelahnya ataupun qobliyah sebelumnya. Ya. Seperti subuh tadi, yang jelas ba'diyah tidak ada. Sama dengan sholat asar. Nah, ba'diyah asar tidak ada. Jadi adanya qobliyah subuh dan qobliyah asar. Yang pahalanya khairun minat dunya wa ma fiha. Kita yang melaksanakan 2 rakaat qobliyah salat sunnah sebelum salat fajar, sebelum salat subuh berjamaah, pahalanya lebih baik dari dunia beserta isinya. Kita ini paling kaya menurut Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati janganlah kita sampai meninggalkan salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Maryam, surah yang ke-19. Surah Maryam. Unik di surah Maryam ini juz 16 setelah surah Thaha, itu ayatnya berakhiran ya bertasydid, ghayya dan seterusnya. Banyak, ya semuanya berakhiran ya bertasydid, ya gitu. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Quran surah Maryam ayat Quran ke-19, ya surah ke-19 ayat 59 dan 60, 2 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك. Allah Subhanahu wa taala adha'us shalah, kata Allah, sungguh orang yang menyanyiakan salat, wattaba'u syahawat, dan memperturutkan hawa nafsu, fasawfa yalqawna ghayya, kata Allah, nanti dia akan ditempatkan di mana? Dasarnya neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita sholat diusahakan selalu dalam tepat waktu, 5 waktu berjamaah di masjid. Tidak bisa berjamaah di masjid 5 waktu, 4 waktu, tidak apa-apa. Dengan alasan atau halangan yang memang betul-betul tidak bisa. Selagi masih bisa ada kesempatan, ada waktu, bisa izin sejenak untuk bisa sholat 5 waktu di masjid secara berjamaah, harus seperti itu bagi kaum muslimin, bapak-bapak. Meninggalkan sholat adha'us shalah, kata Allah, menyia-nyiakan sholat, wattaba'us syahawat, dan memperturutkan hawa nafsu. Imam Ibnu Abbas menyampaikan bahwa dalam tafsir Ibnu Katsir, makna menyia-nyiakan salat, maksudnya makna adha'us shalah, menyia-nyiakan salat adalah
bukan meninggalkan sholat sama sekali, bukan orang itu adha'us shalah, tidak sholat sama sekali, bukan. Tapi apa kata Imam Ibnu Abbas? Tapi mereka mengakhirkannya dari waktu yang seharusnya. Zuhur misalkan jam 11.45 misalkan. Asar jam 15 lebih 7 menit misalkan. Dia sholat zuhur bukan di awal waktu, tapi mengakhirkannya dengan sengaja. Nanti saja sebelum asar, mepet asar. Begitu juga sholat asar, hampir tidak mau sholat asar kalau tidak hampir maghrib. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Tidak harus seperti itu. Sholat maghrib waktunya ini sedikit, sedikit saja, kurang lebih 1 jam atau kurang lebihnya, mepet. Tidak sholat maghrib kalau tidak sebelum isya, tidak sholat isya kalau tidak hampir subuh, ya kalau bangun. Lebih baik sholat itu fi awali waktiha, di awal waktunya. Zuhur tadi, sholat zuhur di awal waktu, setelah azan langsung bersegera ke masjid. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya orang yang meninggalkan, yang menyia-nyiakan sholat bukan tidak sholat sama sekali, tapi sengaja mengakhirkan waktunya dari waktu yang seharusnya. Kemudian Imam Tabi'in namanya Sa'id bin Musayyab. Siapa namanya? Sa'id bin Musayyab, seorang tabi'in, masa setelah sahabat. Barang siapa yang meninggal atau wafat, mati dalam keadaan selalu dalam hidupnya mengakhirkan sholatnya, menyia-nyiakan waktu yang seharusnya, di awal waktunya tidak pernah, dan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menjanjikan baginya ghayya tadi, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Allah menjanjikan baginya ghayya, artinya menurut Imam Sa'id bin Musayyab tadi, lembah di neraka jahanam yang sangat dalam dasarnya. Ancaman bagi orang yang selalu sholat di akhir waktu, apalagi yang tidak sholat, na'udzubillah. Bagaimana nasibnya nanti di akhirat, ya. Kita yang telah mengetahui seperti ini, kita belajar kata ulama yang disampaikan seperti ini. Firman Allah menyatakan bagi orang yang menyia-nyiakan sholatnya, Allah ancam mereka nanti di neraka paling dasar, ditaruh lembah yang paling dasar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita insyaallah hafal Quran surah Al-Ma'un. Awalnya apa? Al-Ma'un, ara'aital ladzina. Coba bersama-sama mulai dari a'udzu, basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Terus fadzalika alladzi yad'ul yatim. Terus wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun
alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Di ayat keempat dan kelima, ya. Fawailul lil musallin. Nah, ini. Tadi orang yang sholat tapi disia-siakan waktunya, mengakhirkan waktunya. Allah ini ngasih kabar lagi, ancaman, berupa ancaman bagi orang yang sholat, bukan orang tidak sholat, kepada orang yang sholat. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Tapi yang bagaimana? Alladzina hum an salatihim sahun, adalah orang yang lupa akan salatnya, lalai, lupa. Menurut tadi Sa'id bin Musayyab, ulama tabi'in, adalah lalai dan meremehkan salat. Lupa itu tadi sahun, artinya sahun. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lupa, sahun. Makanya ada salat sujud sahwi, ya, itu bagi yang lupa kurang satu rakaat atau lebih satu rakaat, atau di saat tahiyat awal tidak tahiyat awal. Nah, nanti ada sudahnya sujud sahwi. Sahun artinya lupa. Orang yang lupa akan sholatnya. Nah, kita tahu di zaman yang modern ini, insya Allah yang namanya speaker ini sudah jreng semua, ya. Udah jarak tempuhnya suara itu berkilometer, ya. Dari Masjid Mujahidin ini mungkin ke POM di situ nyampe kira-kira Dulu kita tahu belum ada teknologi seperti ini di zaman Rasulullah dan tabi'in, sahabat. Belum ada speaker, pengeras suara, belum ada. Tapi semangatnya para sahabat tahu waktu, hadir ke masjid untuk menunaikan salat berjamaah, mengajak keluarganya, saudaranya, tetangganya untuk menunaikan salat berjamaah di masjid. Lupa adalah lalai dan meremehkan salat, kata Imam Sa'id bin Musayyab. Kemudian ada sahabat lagi, satu lagi, Sa'ad bin Abi Waqqas. Namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa kata beliau? Bertanya ke Rasulullah SAW tentang arti sahun. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan artinya mengakhirkan waktunya. Jadi sengaja pengakhiran waktunya. Salat subuh hampir kesiangan, iya. Zuhur hampir asar. Salat asar hampir maghrib. Seperti itu. Oke lah, atau alasan kerja belum pulang, belum selesai, belum kelar. Tapi apakah itu selamanya? Apakah ada waktu bisa izin sejenak walaupun tidak ke masjid? Ada ruang khusus musholla misalkan di tempat kerjanya, dilaksanakan di waktu itu. Rata-rata kita, apalagi perjalanan, safar, kan ada emang sholat sunnah, maksudnya sholat wajib itu bisa dikosor, bisa dijamak. Beda lagi pembahasannya. Tapi kalau tidak dalam perjalanan, kita mengakhirkan waktunya yang di awal waktu seharusnya, kebanyakan lupa. Engkau pasti lupa, entah itu kelewat, entah itu males, dan rata-rata lupa dari tiba-tiba sudah azan asar, hilang waktu zuhurnya, kan? Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Mereka diancam oleh wailun. Tadi di surah Al-Ma'un tadi ayat pertama wailun. Fawailul lil musallin. Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala azab yang berat, sebuah lembah di neraka jahanam. Jika gunung, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas, jika gunung-gunung di dunia dimasukkan, niscaya akan meleleh karena sangat panas. Gunung di dunia dimasukkan ke tempat yang akan nantinya ditempatkan oleh orang yang melalaikan sholatnya. Jika gunung di dunia dimasukkan, niscaya akan meleleh karena sangat panasnya. Na'udzubillah, subhanallah. Kita ini bukan gunung, bukan bebatuan, bukan batu paras. Kita ini daging yang lemah, manusia yang lemah, tidak banyak punya kekuatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati salatuhu fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Inna awwala ma yuhasabu, sesungguhnya yang pertama kali dihisab di hari kiamat terhadap seorang hamba, min amalhi, dari semua amal ibadahnya, baik itu amal baik atau amal buruknya, yang dihisab pertama kali adalah pertanyaan pertama, salat. Kita tahu semua pertama kali yang dipertanyakan di akhirat kelak adalah salat. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha. Jikalau salat seseorang itu baik, faqad aflaha wa anjaha, dia sungguh akan mendapatkan aflaha, keberhasilan, kemenangan. Faqad aflaha, dia sungguh mendapatkan kemenangan pertama. Wa anjaha, dan dia mendapatkan keberhasilan, suksesan. Wa in fasadat, kebalikannya, jikalau salat seseorang itu rusak, faqad khaba wa khasira, maka dia sungguh akan mendapatkan khaba, kegagalan, wa khasira, dan kedua akan mendapatkan kerugian. Sudah gagal ya pasti rugi. Tapi kalau baik salatnya di dunia, faqad aflaha, hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah, marilah kita salat, ayo salat. Panggilan Allah Ta'ala melalui muadzin. Hayya 'alas shalah, kata Allah, ayo salat. Hayya 'alal falah, ayo kita menuju kemenangan. Siapa yang mau menang, ayo salat. Nanti di akhirat yang baik salatnya, aflahah, akan menang. Wa anjahah, dan akan sukses di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi ada ancaman yang namanya adha'us shalah wattaba'us syahwah fasawfa yalqawna ghayya, yang melalaikan salatnya, memperturutkan hawa nafsunya, akan ditempatkan ghayya, nanti di neraka paling lembah, paling dasar. Yang kedua, ancaman bagi orang yang salat tapi lupa, ditempatkan nanti di neraka wailun, sama, lembah di neraka jahanam. Seandainya gunung itu masuk di situ, akan meleleh karena saking panasnya. Yang terakhir, ada ancaman sakor, neraka, namanya neraka sakor. Wa ma adraka ma sakor. Apa itu yang namanya neraka sakor? Ma salakakum fi sakor. Ada pertanyaan nanti di neraka kepada orang yang masuk neraka.
ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kamu berada masuk di dalam neraka Sakor? Langsung ayat berikutnya, siapa namanya penduduk neraka tadi menjawab, qalu lam naku minal musallin. Dulu mereka menjawab, penduduk neraka, dulu kami tidak termasuk orang yang melaksanakan sholat. Ini yang tidak sholat akan ditempatkan di neraka Sakor. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang tidak menjaga sholatnya karena sibuk dengan hartanya, sudah ada contohnya dulu, akan kumpul dengan yang namanya Qarun, hartawan kuaya raya, tapi tidak sholat, nanti jadi kumpul dengan mereka. Na'udzubillah. Yang kedua, yang tidak menjaga sholatnya karena sibuk dengan kekuasaannya. Siapa dulu yang mengaku paling berkuasa di dunia? Fir'aun kuasanya di atas kekuasaan yang lain, di atas kerajaan-kerajaan yang lain. Bahkan mereka mengaku dirinya Tuhan, tidak pernah sakit, sombong. Kita masih ditimpakan sakit, entah itu sakit gigi aja sedikit, satu gigi yang sakit, tidak semuanya, cuma di belakang atas misalkan, cenut-cenut, tidak bisa. Kita untuk mau sombong itu tidak bisa, bukan tempatnya. Itu sombong adalah pakaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berhak sombong itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelak yang tidak menjaga salatnya karena sibuk dengan kekuasaannya, kumpul jadi satu nanti di akhirat bersama Fir'aun. Yang ketiga, orang yang tidak menjaga salatnya karena sibuk dengan pangkat dan jabatannya, siapa nanti kumpulannya? Bersama dengan Haman. Terakhir yang keempat, yang tidak menjaga salatnya karena sibuk dengan perniagaannya, dagangannya, nanti kumpul dengan siapa? Ubay bin Khalaf. Kalau memanglah kita pebisnis ulung, keahliannya emang di situ, karirnya emang di situ. Coba contohlah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada contoh setelahnya di masanya sahabat, yaitu yang namanya siapa? Di antara Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Utsman bin Affan, pebisnis yang ulung. Insyaallah seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah menjaga salat kita. Kita melaksanakan salat wajib zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh 5 waktu di masjid. Mudah-mudahan diberikan keistiqomahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesehatan baik zahir maupun batin, sehingga kita melaksanakan amal ibadah 5 waktu bisa di masjid. Insyaallah seperti itu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniai kepada kita hidayah hidup di dunia ini dan diakhiri oleh husnul khatimah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kehilafan, kurang lebihnya kami sampaikan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.